bridesmaid. Itu nggak bisa dipungkiri itu emang. Putar ke kiri. Joget-joget. Terus capek kerja ngeliatin gitu, wah fresh. Pasti Udah divaksin bang? Alhamdulillah belum. Kebiri belum kan? Kebiri juga belum. Jadi dia berniat ngejual barang kami dan mobil si abangnya ini, abang iparnya ini. Penyanyi. Enggak nyanyi. Abang Wahyu si ganteng selalu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Kali ini kita ngelanjutin lagi podcast ngoceh, ngobrol receh. Oke, itu opening. Oke, kali ini kita kedatangan tamu lagi dari tim sukses Seven Color Production. Hari ini kita kedatangan Tim Bang WHY Maulana. Oke, mana dah Bang? Kamera ada. Halo. Lagi umur. Beda aja. Kali ini kita kedatangan Bang WHY Maulana. Kok WHY Bang? Why? Why Maulana. Jadi Why kalau Maulana gitu. jadi kalau pas dilihat kan Why Maulana. Emang ada apa sama Maulana? Nggak ada sih sebenarnya, pengen biar kata orang nama-nama alay dulu ya. Nama alay ya. Jadi A-nya dihilangin, tetap ada Wahyu Maulana tapi A-nya dihilangin. Oh gitu ya. Yeah. Kenapa nggak Wahyu si bebek jelek atau Dulu pernah. Dulu pas waktu kuliah Abang Wahyu si ganteng selalu. Mungkin kalau masih ingat dia minum. Mungkin kalau masih ingat ID Facebooknya bisa tuh diakses kali itu akun. Masih ada ya Bang? Masih tapi ada juga sih, cuman agak malu ngomong. Ya bang, ngapain kita malu kan, gitu kan Gak udah ya, masih apa lah tahapnya masih itu ya. Iya. Di Facebook masih Di aktif Facebook ya, masih aktif juga, tapi itu yang akun lama lah. Ya kalau main Facebook sekarang buat nyari ini handphone second ataupun cari lensa kamera second. Forum jual beli ya. Forum jual beli. Iya, tapi kalau kontennya kurang kan. Iya. Update statusnya langsung otomatis dari Instagram aja. Instagram ya, kan udah di-linkin juga ke Facebook. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Ya sibuk nolong orang tua juga, terus foto juga masih di Seven Color juga. Iya. Alhamdulillah, sama Seven Color terus ya Bang. Alhamdulillah betah ya Bang. Betah alhamdulillah. Yang penting tuh yang kalau di kita tuh, di tim kita tuh nggak ada yang namanya intimidasi, bahwa kita tuh kerja ya kayak temenan aja kan, akrab aja kan. Iya. Kalau ada yang kurang berkenan ya kita saling sampaikan kan. Kita juga pernah sering dulu gitu ya Bang. Tapi kalau sekarang kayaknya udah aman-aman aja kan. Kalau ada yang kurang selek misalnya ya kita ngumpul bahas. Dibahas ya. Malah lebih bagus seperti itu daripada dipendam ntar lama-lama muncak akhirnya selek nggak sapaan kan nggak enak. Ya yang penting tuh kita kan harus ini juga harus tahu juga kalau itu tuh benar ya kita rubah kan. Kalau seandainya yang disampaikan nggak benar ya kita kasih argumen apa pembelaan kita kan Bang. Jadi sekarang masih sibuk job wedding ya Bang. Masih nge-wedding ya Bang. Masih. Kita kenal waktu itu tahun 18 kayaknya. 2019 berarti iya. Udah 2 tahun bantuin Seven Color ya Bang. Terima kasih banget nih Bang ya. Sama-sama. Terus lu nak terus coeng. Sama-sama. Dulu Bang kan awak sempat kepoin Instagram dulu. Abang juga sempat punya vendor fotografer wedding juga Bang ya, namanya dulu. Klik nggak kalau nggak salah. Dulu itu ya? Pas di Padang kami Klik itu ada 5 apa 6 dulu di Padang. Awalnya Klik itu 5 gitu ya Bang? Iya 6 orang. Terus perginya kemana Bang setelah itu? Yang 3 kuliah, mereka lanjut pendidikan. Sibuk kuliah ya? Iya, yang 2-nya lagi karena sudah berkeluarga jadi nggak bisa fokus ya. Berarti mereka itu fotografer bukan sebagai kerjaan utama ya Bang? Bukan. Nah, terus saya sendiri karena rantau sendiri nggak mungkin di sana juga, akhirnya balik lagi ke Duri ya. Oke, kalau pas di Duri Bang habis tuh masih nge-wedding enggak? Awalnya itu masih, cuman ngikut sama bantu-bantuin teman juga. Bantu teman juga. Atau teman freelance juga Bang ya. Karena kan sebenarnya lebih gampangan freelance kan. Lebih gampang kita nggak megang tanggung jawab kan.
tanggung jawabnya ini yang bikin pusing kepala kan. Hmm. Belum ditagih klien fotonya, baru nyampe rumah udah ditanyain. Mending "Bang, kalau nyampe di rumah. Kalau di on location pun sering ditanyain, Iya. Bang, filenya bisa Secara ditransfer langsung. nggak bang? Iya. Bisa ditransfer nggak bang? Ibu-ibu juga biasanya kan, Lebih sering ibu-ibu. pakai baju seragam kan, Iya. datang minta fotoin dek, fotoin katanya Iya. kan, habis itu minta di hari itu juga dikirim. Dikirimkan, iya. Malah kadang ada juga yang bilang bisa langsung dicetak nggak di hari itu juga. Katanya. Ini bu bayi cetak ya. Ya, ini buat cetak kok filenya bu. Iya. Berarti dulu sempat punya vendor juga Klik, Punya, tapi punya. bikin usaha rame-rame ya bang. Iya rame-rame. Berarti bubarnya bukan karena ada Slack kan? Bukan. Karena memang kesibukan masing-masing. Kesibukan ya. masing-masing. Kesibukan masing-masing Iya. ya bang. Habis itu abang pindah ke Duri itu tahun berapa bang? Sebelumnya saya di Duri itu 2017, terus balik lagi ke Padang. Balik lagi ke Padang. Ya, balik lagi ke Padang, gabung sama PCP kalau nggak salah dulu namanya. Fotografer. Fotografi Community of Padang. Di sana kita kayak sebuah wadah komunitas sih jatuhnya, bukan kayak Komunitas ya, bukan vendor ya. bukan vendor. wedding. Tapi di sana juga ada beberapa personal yang udah punya ini sendiri, vendor ya. punya vendor sendiri. Jadi kita bisa ngikut-ngikut. Bisa ngikut, ya. iya bisa ngikut. Dan mereka pun si yang punya vendor ini nggak sulit-sulit untuk mencari freelance. Karena ada dari itu tadi ya. Karena dia lebih prioritasin para member di PCP ini sendiri. Buat ngebantuin ya Iya, bang. buat ngebantuin, buat ada yang wadah lah ibaratnya, buat adik-adik yang baru di wedding terus pengen belajar, jadi mereka memfasilitasi, memberi jalan buat belajarnya itu caranya itu gimana. Jadi biar gampang buat diarahin. Kalau selama di wedding dulu pernah ngalamin hal buruk enggak bang? Pengalaman Pasti misalkan pernah lah. kayak kita misalkan nggak dibayar sama vendornya, kita udah freelance tapi nggak dibayar. Pernah ngalamin hal-hal yang kurang menyenangkan enggak bang selama jadi Selama freelance? di Padang alhamdulillah sih dibayar terus. Aman ya. Alhamdulillah, tapi kadang ada juga beberapa yang dibayar ya project nasi bungkus. Nasi bungkus ya bang. Nah. Project thank you ya. Project thank you. Thank you bagi kita project alhamdulillah kan. Iya, namanya kita anak ngekos, namanya alhamdulillah dikasih nasi bungkus ya alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Berarti dari Padang dulu abang memang udah Nikon atau dulu di Padang sebelumnya pakai Canon ya. Iya. Pindah ke Nikon ceritanya gimana bang? Awalnya itu di landscape kan teman-teman pada Nikon semua tuh. Iya. Coba nyamain filternya lah, cara nyetingnya itu saya lebih srek ke Nikon. Ke Nikon ya. Nah, akhirnya tapi dalam hati masih pengen maksain Canon warna Nikon. Hasilnya download yang picture style ya. Tapi nggak bisa sama. Memang ya kan, karena bawaannya itu beda. Warnanya itu beda. Kalau di Canon itu warnanya lebih soft kan, lebih lembut kan. Tapi kalau di Nikon warnanya lebih tajam. Sebenarnya ada kelebihan sama kekurangan masing-masing Iya, ya bang. masing-masing. Tergantung kita suka yang mana. Sama kayak sekarang udah banyak. Kalau dulu yang muncul ke permukaan cuman Nikon atau Canon. Pilihannya dulu Nikon gitu atau kan. Canon, iya, benar-benar. Nikon atau Canon. Sekarang udah banyak kan. Udah banyak merek. Sony, Fuji, Lumix. ya Lumix pun yang segala macam. Yang dulu orang nggak kenal mereknya apa, sekarang udah mulai muncul. Mulai muncul Ya, ya, memang muncul. persaingan kamera. Persaingan, iya, benar. Sebenarnya sih kalau menurut kita sih kamera tuh sama aja kan. Kita nggak batasin. Kalau di Seven Color tuh mau kalian pakai kamera apa aja sama aja kan. Yang penting bagusnya tuh beda-beda ya bang ya. Iya. Bang, kan dulu sempat juga dengar cerita kalau abang dulu sempat juga ngalamin hal buruk waktu di Padang ya bang. Iya. Kamera dilariinnya, Dicurian. Itu kronologinya gimana bang? Awalnya kami berempat tuh dapat job di Pariaman. Jadi karena teman saya ini standby-nya di Padang nih. di Dapat Padang, job di Pariaman. Di Pariaman. Nah, jadi karena yang si tersangka ini sebelumnya menghandle job di Padang, jadi dia memutuskan buat menyusul ke lokasi job tempat kami di Pariaman ini. Oh, Jadi kami kan berempat waktu itu. jadi job di Padang nih.
yang satu lagi jobnya di Pariaman. berarti ada dua Ada dua job job. di hari yang sama, Ada yang berbeda. berbeda lokasi. Iya. Oh jadi yang di Padang nih Di mau handle susulin yang kami yang di Pariaman, yang job di Pariaman. mau ke sana mau ya. Terus kami bawa beberapa peralatan, kami bawa dulu pakai motor. Nah, dia yang nyusul terakhir pakai mobil waktu itu. Oh gitu. Nah, terus singkat cerita, setelah job di simpang dekat perbatasan Padang Pariaman itu hujan. Hujan memang. Hujan, jadi kami yang motor ngedrop barang semua ke mobil dia. Udah numpang lah gitu kan. Numpang lah daripada resiko kerusakan alat kan. Iya. Kan numpang. Terus dia dengan alasan pengen ngeliat orang tua di Padang Panjang. Katanya. Iya. Ya namanya kita nengok Oh berarti apa? Berarti pas kamera Bang Titip tuh itu udah tahu bahwa dia tuh bakal pergi ke Padang Panjang. Iya, sebelumnya dia ngomong dia mau ngeliat orang tua yang dulu di Padang Panjang. Oh, karena kalau di Sumbar tuh dekatnya Bang. Dekat, iya benar. Nah, dan kami pun pemikiran kita dia pasti balik hari kan. Iya, paling nggak lebih dari seminggu lah dia di sana palingan. Iya. Nah, terus kami juga nggak ada rasa curiga nitipin barang ke dia karena emang udah kenal dekat juga. Nah, seminggu berlalu si tersangka ini tidak bisa dihubungi. Semua kontaknya mau di handphone, WA, sosmed segala macam nggak bisa dihubungin. Terus berarti kami dinonaktifkan Bang ya. Kalau kayak sosmed dinonaktifkan. Mungkin dinonaktifkan. Terus kami inisiatif telepon kakaknya. Telepon kakaknya, kata si kakaknya ini adiknya ini nggak pernah pulang. Dan dalam waktu beberapa minggu ini belum pernah pulang. Belum ada pulang. Nah, di situ kami sudah mulai curiga. Terus memutuskan samperin nih ke rumah si orang tuanya ini. Kami datengin, dapat keterangan dari ibunya, katanya si anaknya ini emang nggak pernah pulang. Ya, nggak pernah pulang berarti ya. Nggak pernah pulang. Terus dapat informasi lagi dari abang iparnya, mobil yang dipakai si tersangka ini juga ternyata dilarikan sama dia. Berarti mobil yang dia pakai bukan mobil dia ya? Bukan, mobil abang iparnya. Sedangkan abang iparnya ini emang profesinya sebagai supir travel bandara, terus bandara tujuan yang pokoknya Bukit Tinggi Padang apa gitu. Jadi mobil ini emang dipakai buat travel. Dan abang ini juga udah nyariin rupanya. Sebelum kita nyariin ya. Akhirnya kami berunggu, emang tanya baik-baik dulu ke kenalan dekatnya mereka pun informasi yang kami terima juga nggak ada kabar selama itu. Emang dia pun miskomunikasi dengan keluarganya, nggak ada komunikasi sama sekali ya Bang. Akhirnya gimana jadinya? Abang iparnya ini memberi kayak usulan lapor polisi apa gimana. Ya udah, akhirnya kami ngikutin, buatlah laporan. Seminggu berlalu apa 10 hari berlalu, dapat informasi si tersangka ini berada di perbatasan Sumbar Jambi kalau nggak salah. Oh, di Sumbar Jambi. Sumbar Jambi. Akhirnya si polisi nanya, ini dilanjutkan apa gimana? Akhirnya dilanjutkan, tapi si pihak aparat ini kan pengen biaya. Oh, biaya ya. Jadi ya udah, kami pun nggak masalah, yang penting dapat orangnya. Oke, dibayar. Terus beberapa hari berselang si tersangka ini diciduk lah sama pihak polisi. Terus ditangkap, ditanyain sama abangnya tujuannya apa kayak gitu. Si tersangka ini awalnya diam, nggak berani ngomong, nggak, maksudnya bungkam dia, nggak ada yang ngomong sama sekali. Akhirnya ibunya yang langsung turun tangan buat nanyain. Rupanya si anak ini kelilit utang dalam jumlah banyak. Jadi dia berniat ngejual barang kami dan mobil si abang iparnya ini. Dan tertangkapnya pun pada saat transaksi akan menjual mobil si tersangka ini. Sana ketemunya gitu ya. Terus ketangkap, akhirnya masuklah ke sel. Kami pun mau minta ganti, lihat kondisi kamera berarti udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada, udah dijual semua. Udah dijual ya Bang. Ya. Dan beberapa interior mobil itu juga udah dijual sama dia. Waktu mobil itu berarti udah dipretelin ya? Udah jadi bukti kan penangkapan, kan dicek polisi kelengkapan mobil, rupanya
beberapa interior mobil tuh udah dijual kayak speaker, apa segala macam audio, audio itu dijual. Waktu itu yang hilang apa aja bang? Kalau saya kamera syuting 1 unit, terus perangkat lighting, kamera foto, terus yang 2 teman lagi kameranya ada 2, terus ya kamera sih sama ya flash lumayan ya total kerugian. Iyalah mungkin itu juga sih sebenarnya. Kalau usaha tuh kalau bisa jangan ini sih, hutang tuh bikin apa kan, apalagi sampai kalau minjam ke rentenir kan. Benar. Maka alangkah indahnya hidup ketika bisa kita berutang tanpa harus melibatkan rentenir kan, bisa minjam sama orang-orang terdekat kan. Maka berutang tuh sebenarnya boleh aja sih kalau udah kepepet ya bang ya. Tapi opsi terakhir lah. Opsi terakhir bisa. Maka selagi bisa ngedapetin pinjaman di tempat-tempat yang nggak rentenir, maka dijagalah orang yang ngasih pinjaman ya bang ya. Dijaga kepercayaannya. Jaga kepercayaannya. Orang kalau udah kecewa dia nggak mau lagi minjamin. Benar. Kita ngebantuin dia ngelepasin dari beban dia. Kesulitan Ya kita juga butuh ini kan, kesepakatan buat tanggal yang kita juga punya kebutuhan. Benar. Dan kalau bisa si penghutang pun kalau bisa setidaknya ingatlah dengan kewajiban dia membayar hutang ini. Jangan maaf ngomong kepepetnya kita ditolong nih sama si peminjam. Jangan kita mikir kita senang juga dong. Si peminjam juga punya kesusahan. Punya jadi kewajiban. Apalagi mungkin si peminjam ini punya tanggungan, kayak anak istri, orang tua segala macam. That's right. Okay. Kita skip utang ya. Siap. Agak ngiri utang. Masukkan. Jadi aku ke utang barang hilang. Ya dia kan. Karena yang kita cari yang relate bang ya sama kehidupan sehari-hari. Karena utang tuh bisa kita udah bikin kayak misalnya kita nih udah bikin vendor fotografer, udah beli barang semuanya, kamera segala macam kan, udah beli rumah misalnya kan, terus karena kita pengen lebih kelihatan hype lagi kan, akhirnya kita coba buat ngutang kan, pengen kebayar karena yang kepinginan hype tadi yang sebenarnya nggak penting itu semua barang-barang kita bisa diambil sama debt collector kan. Jadi berutang lah itu tuh karena kebutuhan, bukan gaya hidup itu sebenarnya sih. Terus bang setelah hilang itu gimana kelanjutannya abang? Apa masih nge-wedding atau gimana? Awalnya itu saya balik ke Duri. Setelah itu semua kehilangan pasti kita ngasih tahu ke orang tua dong. Kasih tahu ke orang tua. Pada saat itu orang tua sempat drop dan mungkin marah pasti. Kita nyari namanya aja ngasih modal buat usaha, kita ngilangin pasti ada rasa nggak enak. Akhirnya coba ngomong baik-baik, alhamdulillah dikasih modal lagi. Tapi sebelum dapat itu awalnya job wedding ya nyewa kamera, nyewa lighting segala macam. Tapi alhamdulillah sekarang udah lengkap. Alhamdulillah udah masuk lagi. Mungkin perlu di-upgrade lagi, mungkin itu aja ya bang. Karena kamera itu sebenarnya sama kayak rumah sama mobil kan, investasi. Kita beli hari ini harganya 30 juta misalkan, kita pakai 5 tahun kan, setelah 5 tahun kita jual dia masih laku terjual 25 misalnya. Berarti duit kita 25 juta lagi balik kan. Berarti selama 5 tahun itu kita ibaratkan membayar kamera itu cuma 5 juta. Kan gitu kan itu makanya dibilang orang kan kadang salah paham bahwa dibilang bahwa alat kamera itu investasinya itu di sana, bahwa uang kita tuh balik lagi kan. Belum lagi duit yang dihasilkan selama 5 tahun. Lebih dari yang kita beli kameranya ini kan. Terus bang, kenapa bisa sampai gabung sama Seven Color bang? Waktu itu ditawarin Ikhwan kalau nggak salah. Dia Seven Color butuh freelance ya bang. Butuh freelance. Nah akhirnya ketemu lah kita malam itu kan di rumah Dika. Yang di pertanian ya bang. Masih itu udah nikah ya? Udah ya bang ya? Udah nikah. Tapi masih di rumah orang tua. Di rumah orang tua, pertanian. Setelah awalnya kenal di sana. Sebelumnya abang di Duri wedding juga nak? Wedding. Tahunya itu waktu itu abang ikut sama Bang Bayu.
Enggak, sama Iwan waktu itu. Iya, sama Iwan. Siapa ngejok Ban? Sama Bang Wahyu katanya. Oh, Wahyu di ini. Muhammadiyah Bang. Bukan Bang katanya. Itulah awak bikin kan di apa namanya, di Instastory kalau kita tuh butuh freelance kan. Iya benar. Dan yang paling pertama tuh kita satu misi dulu kan. Baru kita ke lapangan. Kita nggak butuh orang hebat sih sebenarnya. Iya. Karena teknik tuh bisa dipelajari kan. Tapi cara berpikir dan tanggung jawab, ya isi hati itu nggak bisa dibikin-bikin kan. Iya, Bang, benar. minum dulu Bang. Iya, mana. Itu udah cair, nggak terasa dinginnya. Minum dulu Bang. Boleh seru Mas. Sponsor Mas. Sponsor nih. Ini sponsornya dari Tua Teh Maria. Ini lagi Bang, terus kan selama Abang ngejok wedding nih, selama ngejok wedding kan pasti saya juga sering tanya ini karena berbeda-beda cerita kan. Setiap fotografer tuh pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Iya benar. Hal-hal apa nih yang masih Abang ingat kalau di wedding tuh yang kayaknya nggak bisa dilupain? Mau cerita buruk atau mau cerita seru juga boleh. Mulai dari yang buruknya dulu lah ya. Kalau yang buruk paling sering dipepet waktu ganti baju sih, sewatar pengantinnya. Itu kadang bikin kesel sama hilang mood juga. Iya. Karena itu sebenarnya penting sih dibahas Bang, diobrolin yang soal kayak gitu kan. Iya. Karena ini yang buat kalian nih yang sebenarnya tata rias pengantin ataupun yang gantiin baju pengantinnya kan. Kadang kita tuh si fotografer tuh kita udah dibayar nih sekian juta misalnya kan, ada yang sampai belasan juta. Kan. Kita pasti nyariin momen terbaik kan. Bener. Buat si pengantin karena itu acara sekali seumur hidup kan. Iya. Nah kita tuh udah coba misalnya ini di sedikit kejadian kemungkinannya agak sedikit. Ya, emang bener. Tamunya rame nih di pelaminan, kita udah coba pose baru beberapa tamunya naik lagi. Beberapa tamunya naik lagi. Akhirnya cuman dikit dapatnya kan. Kita mau foto lagi nih di kamar, kita mau ajakin pengantinnya ke kamar kan. Tapi si yang ganti bajunya ini ngerusak mood. Iya benar. Merusak moodnya itu ya tadi itu Bang, cepat dia ini kadang ditok-tokoin pintunya. Iya benar. Abang juga waktu itu sama Ade sempat kejadian gimana Bang? Yang waktu di stadion? Oh itu yang dikunciin benar. Dikunciin ya. Ya deh ya. Kami waktu itu kejadiannya cukup. Katanya cuma ganti baju, rupanya dikunciin ya. Bukan ganti baju, cuman istirahat. Ya. Kami udah pesan sama si kakak Mua ini, Kak. Nanti jangan diganti dulu soalnya kita baju ini belum ada sama sekali dokumentasi di kamar. Iya fotonya. Cuman di pelaminan doang. Iya katanya istirahat sebentar. Iya katanya istirahat, kecapean. Dan itu pun emang kakak si klien ini ngomong juga, Bang kami istirahat dulu, nggak ganti baju. Oke. Rupanya diganti. Pas kami keluar ngambil minum sebentar, kami masuk lagi nggak nyampe 5 menit. Itu si wardrobe si pengantin yang cewek udah lepas. Udah dicopot-copot. Itu sih yang disayangkan. Karena ini sih kemungkinan kalau prediksi awak kan. Itu karena ada beberapa job sih sebenarnya, dia di hari itu ngambil job yang banyak tapi manpowernya cuma satu orang. Oh iya. Kalau kita kan ngambil job banyak tapi manpowernya juga banyak. Cukup, ada tim-timnya gitu kan. Kebanyakan di situ sih apanya. Yang pasang baju. Minus. Tapi kalau yang Mua biasanya nggak masalah. Biasanya dia paham kan. Kalau Mua paham. Mau foto dulu ya udah ditungguin. Kan? Karena mereka juga minta baju kan. Yang sering kejadian tuh sama yang wardrobe, yang tukang pasang baju ya Bang. Iya, wardrobe. Mungkin itu sih ya Bang ya. Sebenarnya sih kalau kalian yang nonton ini adalah punya hubungan sama yang wardrobe, mungkin bisa juga sebagai masukan ya sekedar masukan sih. Kami bukannya mengintimidasi atau segala macam, ini mungkin sekedar masukan. Iya masukan ya. Iya. Buat dikasih space ya. Iya dikasih space lah. Cuman nggak selalu kejadian seperti itu. Cuman ada beberapa yang mungkin kejadian kata Bang Dika tadi emang satu hari itu bentrok banyak job, tapi yang menghandle nggak ada. Jadi dia sendiri makanya dia buru-buru ya. Keteteran gitu. Ujung-ujungnya ya disayangkan itu. Terus apalagi nih Bang cerita? Terus kalau yang buruk yang paling kendala nih di lapangan. Masalah ini sih, misalnya rumah si pengantin dengan lokasi pesta jauh.
Iya. ambil arus listrik. Oh ini ceritanya resepsinya menggunakan tenda di lapangan ya, di rumah tenda di lapangan ya, terbuka. bukan di gedung ya. Iya, bukan. Nah, terus kita kan pasti ngambil arus, nggak mungkin dari genset. Paling itu udah opsi terakhir. Iya, karena arus genset nggak stabil kan, Nggak karena genset. bisa ngerusak Peralatan lampu foto kita. Iya. Nah, terus sering bentroknya sama orang genset atau enggak sama orang rumah. Kalau sama orang rumah bang? Katanya gini, kenapa nggak ngambil dari genset? Oh, gitu Kenapa katanya. harus dari rumah? Iya. Terus kami jawab kalau memang dari genset tidak dibolehkan dan tidak diberi izin oleh si pemilik genset, Bu. Dengan alasan nanti gensetnya rusak, terus peralatan kami rusak karena harus genset tidak stabil. Iya. Nah, akhirnya Itu tuh sebenarnya orang gensetnya nggak ngebolehin ya bang. Iya, sebenarnya memang kan. rata-rata. Kita pun sebenarnya nggak mau kan. Iya, kalau kita harus pun nggak ngambil ke mau. genset kan, Iya. karena arus genset itu nggak stabil kan. Untung buat lampu-lampu yang udah ada fuse-nya ya enak. Buat lampu yang kecil kan. Iya. Lampu yang kecil tuh nggak ada fuse, dia harusnya langsung kan. Iya, terus kami kasih opsi, bisa nggak ibu ngomong ke tetangga terdekat untuk minjem arusnya saja gitu, Iya. minta arus. Dan mereka pun kadang pandai-pandai kalian lah. Gitu ya, lepas aja ya. Kalau dua sempat pernah juga cekcok dulu bang sama. Sempat. Iya, tapi bukan sama keluarga, justru yang anehnya tuh orang lainnya, karena keluarganya sibuk kan, orang tuanya di atas, abang-abangnya udah nggak ada kan. Iya. Abangnya memang nggak ada gitu, dia anak tunggal kan. Terus kita minta izin ini colokan kan, minta ke tetangga, dia ribut. Dia emang kalian nggak punya genset? Ini omongannya itu nggak enak kan? Enak didengar. Kalau dia ngomongnya enak, oh nggak bisa bang, ini rumahnya jauh, kalau di rumah tetangga itu nanti ribut, susah. Ngomongnya enak kan? Tapi waktu itu dia ngomongnya itu ngegas kan? Iya, Karena ngegas ya kami bilang, abang cari aja di Durini kalau ada fotografer yang punya genset. Bawa genset sendiri. Iya, punya genset sendiri. Dia bilang nggak ada, bilang karena kami numpang arus. Iya, benar gitu kan. Ya, akhirnya ada ibu-ibu yang rumahnya di samping pelaminan. Awak masih ingat ibu tuh? Terus dia, ngapa nak, katanya kan. Oh ini bukan nengok kami ribut kan, awak sama abang tuh ribut kan. Datang dia, oh ya udah numpang di rumah ibu aja kan. Iya, benar. Akhirnya ibu tuh yang ngasih arusnya kan. Tapi alhamdulillah itu juga bang, karena ibu itu mau numpangin kan, akhirnya anaknya weddingnya sama kita. Ada rezeki di sana. Ada rezeki di sana ya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Terus satu lagi, arogansi waktu resepsi sih palingan. Maksudnya bang? Gini, kadang kita kan mengatur pose lah pada saat foto keluarga ataupun foto berdua. Kita kan memberikan style pose itu yang terbaik buat mereka. Kadang mereka pun juga beberapa, mungkin bukan dari kliennya sih, ada faktor luar yang kasar atau nggak mau diatur. Oh, ada ya bang? Ada beberapa. Terus mereka komplain itu bukan komplain langsung ke kita, tapi nyindir sambil lewat. Pandai-pandai kalian lah ngatur lah, ikut segala macam. Takutnya nanti kita kan sudah mengatur pose yang terbaik. Tapi nanti kalau dia nggak mau, kadang kita serba salah. Kita lanjutkan foto, tapi hasil fotonya tidak simetris lah, atau berserakan, ntar dikomplain. Sedangkan serba salah. Kadang kalau kita atur baik-baik pun dianya ini nggak mau kooperatif. Kalau semuanya salah, jadi salah fotografer ya. Itulah nasib dari tukang foto nih, semuanya disalahin kan. Make-upnya menor, terus kita fotoin ya pasti nampak di gambar juga menor kan. Benar. Iya, tapi yang disalahin, bang kok fotonya saya jadi menor gini, kok jadi nenek, karena memang gitu. Make upnya memang gitu ya, tapi yang disalahin fotografer ya kan. Terus bang, kalau banyak sih bang sebenarnya. Kalau yang baik-baiknya ada juga. Kalau yang seru-serunya? Kalau yang seru-serunya, kalau misalnya dapat bridesmaid ya. Itu pasti. Itu pasti. Aduh, Bang Dika nih tahu aja. Itu ibaratnya berlian lah. Berlian ya. Berlian itu disenggok-enggok emak-emak yang joget. Nah, begitu. Putar ke kiri. Joget-joget. Terus satu lagi, kalau dapat pengantin yang mood seru diajak foto, itu semangat. Iya, ini kalian pengantin nih, karena acara sekali seumur hidup ya, apapun permasalahannya, entah ada masalah di keluarga kan, itu dikesampingkan dulu. Jadi kalian satu hari itu memang jadi raja sama ratu. Ya udah abaikan aja kan, abaikan aja apapun permasalahannya, dia abaikan. Tetap moodnya, senyumnya harus. Iya, karena nggak mungkin kita memperlihatkan mood yang nggak bagus ke tamu-tamu juga. Benar. Kan.
Itu ya Bang ya. Iya. Terus satu lagi yang paling senang ya, baru nyampe mau minum apa Dek? Yes, Kopi. Iya. Tap datang. Oh, Ini yes. snack. Bah, itu. Ini juga penting nih sebenarnya. Itu nih. sebenarnya penting juga. Karena kita kan entah kenapa si fotografer nih kelihatannya di antara vendor-vendor yang ngebantu mensukseskan acara cuman fotografer yang kayaknya nggak dihargain di sana. Bisa dibilang sebenarnya nggak dihargain, kayak diacuhin ya kan Bang. Ya, sebenarnya gitu kan. Kalau diacukan. seperti yang make up di kamar diantarin kan teh, makan makanan ditaruh di kamar kan buat si yang make up kan, entah itu buat yang muanya entah buat pengantinnya, pasti pas naruh juga disuguhin kan buat muanya kan. Terus apalagi yang buat organ nih diantarin sirup berbotol-botol kan, kopi, teh segala macam. Pokoknya tapi paket snack lengkap kan. Tapi si fotografer nggak ada dikasih apa kursi aja kadang kita diambilin kan Bang, untuk duduk sebentar aja, cuman pas rehat kan di tengah kursi udah nggak ada. Kadang kita mintain kopi kan, terus tuan rumahnya diam aja kan. Mungkin sebenarnya itu bukan tuan rumah Bang. Karena tuan rumah tuh kalau kita minta pasti dia kasih. Pas kita minta tuh, kita mintanya ke seksi sibuk. Jadi orang apa dialah tuh katanya kan. Iya. Kalau tuan rumah pasti diambilin kan. Karena waktu itu pernah kejadian juga kan, waktu ngejobnya si Dani temannya Bima kan. Kami itu udah minta kopi itu dari pagi sampai sore itu nggak datang kan. Udah berapa kali minta kan, akhirnya saya putuskan buat keluar nih, beli aja lah gitu, karena memang butuh kopi kan, butuh. Karena buat kalian yang perokok nih, kalau nggak ngerokok tuh mulutnya asam kan. Iya benar. Sama kalau kayak kami yang biasa ngopi, kalau nggak ngopi tuh masam rasanya kan, nggak enak aja gitu rasanya kan. Akhirnya beli di luar kan, akhirnya nampak sama Dani, Bang kok dibeli Bang katanya, minta aja ke belakang katanya kan. Udah diminta dari tadi kan, dan katanya ya ujung-ujungnya karena apa kan, karena si Dani udah tahu, datanglah secerek besar malam-malam, tapi udah percuma kan. Iya, udah nggak fresh. Karena tuan rumah dia pasti juga sibuk. Pasti sibuk. Iya, pasti sibuk. Iya. Cuman itu nggak semua ya Bang. Nggak semua, ada juga. Ada beberapa. Cuman kan mirisnya gini loh, kayak jangankan kalau bisa disetarain lah, nggak pun setarain, setidaknya lebih diperhatikan lah. Kami yang foto, bukannya apa, kami juga termasuk panitia yang mensukseskan acara klien. Bukan berarti minta kopi. Bukan berarti minta. Makanya kalau di belakang ini kan awak lebih saranin nggak usah diminta aja. Iya. Jadi kita beli aja lah, berapa lah gitu kan. Iya benar. Daripada kita ngeluh kan. Karena kopi aja dipermasalahin kan. Iya. Kalau memang dibuatin ya syukur, kalau enggak kita beli aja kan. Iya benar. Apalagi kalau ngejob sama awak kan Bang, sebelum ke lokasi udah beli kopi dulu. Pasti. Gitu kan. Karena sudah tahu kan orang tuh sibuk, apalagi kayak di gedung-gedung kan. Gedung apalagi. Kayak di Lam Air kemarin, di Grand Zuri. Kita nggak bisa minta kopi kan, kita harus buat sendiri. Beli sendiri. Ada lagi Bang? Bridesmaid itu nggak bisa dipungkiri itu emang. Serunya ya, bridesmaid ya. Apalagi kenapa kan bridesmaid Bang? Gimana ya, itu kayak apa ya, sulit dijelasin sih. Kayak dijelasin dengan kata-kata. Ini ibarat kita capek kerja, ngeliatin gitu, wah fresh. Kayak mata rabun, autofocus langsung nyala. Mata manual langsung langsung auto locknya aktif. Punya pengalaman menarik nggak Bang sama bridesmaid? Ada sih beberapa. Ada sih. Dideketin, rupanya udah ada. Yang di DM kemarin masih berlanjut. Masih berlanjut. Gas terus, pepet terus ya. Iya. Mungkin sekian kayaknya Bang obrolan kita. Siap. Apa nih? Ini durasinya udah 30 menit ada Pak. Siap. Udah setengah jam, mungkin sekian aja ngobrol receh ya kali ini kan. Mudah-mudahan kayaknya ada daging-daging yang dikit obrolan kita hari ini kan. Ada kayaknya. Ada. Bisa kalian simak aja lah. Iya. Mungkin ada positifnya, juga ada negatifnya kan. Iya, di sini kita no hard feeling ya.
No hard feeling. No hard Jangan feeling. terlalu berpikir keras. Jangan ya. terlalu berpikir keras. Ambil positifnya, buang negatifnya. buang negatifnya. Oke, sekian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video kita, silakan di like ya bang ya. Silakan di like, komen dan subscribe. subscribe. Kalau nggak suka, silakan dislike. Nggak masalah ya kan. Itu bukti bahwa konten kita kurang bagus kalau di dislike ya bang. Iya. Makasih banget nih, makasih banyak buat Bang Wahyu yang udah datang nyempatin waktunya. Tadi sempat bantu foto studio juga, studio. Bang. Foto wisuda orangnya bang. Iya. Capek ya 18 orang ya. 23. 23 ya. Siap 23. Berapa mobil tadi bang? Sampai penuh segangnya. Penuh sampai ke depan. Sampai ke depan Sampai ya. ke Kayak depan. motor susah lewat tadi kan. Susah. Untung alhamdulillah tetangga sini nggak ada yang ngomel. Karena belum ada yang lewat Iya, karena belum ada tengah yang hari lewat. kan. Iya. Kalau sore udah kena klakson. Mungkin itu aja kita Siap. tutup video kali ini. Makasih banyak buat Bang Wahyu yang udah datang. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian, walaupun manfaatnya nggak terlalu banyak daripada Om Do ya bang ya. Kita kan ngomong ngoceh doang kan, iya. namanya Ngobrol receh. ngobrol receh. Kita ngomongin yang receh-receh aja. Kalau mau ngomongin yang serius, undang DPR kita kan. Iya. Undang Jokowi kan. Jokowi ya. Pasti Udah divaksin bang? Alhamdulillah belum. Kebiri belum kan? Kebiri juga belum. Kan divaksin kan, mana tahu divaksin udah kan jadi Kalau- Titan kan. Ya mana tahu jadi Titan kan lumayan kan. Bernyanyi. Iya, bernyanyi. Oke, sekian aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, makasih. Yup.